warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang masalah kemiskinan. saya Harsa Zaneti. Saya Isra Novitasari. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang batasan kemiskinan. Yang pertama, definisi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan atau GK yang diperoleh dari hasil survei atau sampel. Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Selanjutnya yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak bisa menggunakan sumber pendapatannya. Kata lainnya, bentuk kemiskinan ini akan selalu terjadi karena kelompok atau individu tersebut terus berada di kondisi yang sama. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Yang ketiga itu pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Yang keempat yaitu terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Yang selanjutnya yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Selain 5 faktor penyebab kemiskinan tadi, beberapa ahli berpendapat bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kepemilikan pribadi maupun eksploitasi kaum pekerja. Beberapa ahli seperti Henry George, Karl Marx berpendapat mengenai penyebab kemiskinan. Yaitu menurut Henry George, penyebab utama dari kemiskinan adalah kepemilikan pribadi secara monopoli yang dilakukan oleh individu. Sedangkan Karl Marx berpendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah eksploitasi yang terjadi kepada para kaum pekerja yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Seseorang akan dikatakan mengalami kemiskinan absolut apabila penghasilannya kurang atau tidak mencapai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh kemiskinan absolut yaitu seseorang berpenghasilan di bawah UMR, tinggal dan menetap di Jakarta. Orang tersebut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya tidak mencukupi. Selanjutnya yaitu
bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif. Menurut Suprihatin Guharja dalam buku Pengembangan Sumber Daya Keluarga, Bahan Pengajaran tahun 1993, kemiskinan relatif adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang didasarkan pada perbandingan kondisi di suatu tempat dan tempat lainnya. Selanjutnya yaitu garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan atau setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan non-makanan esensial. Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan atau GKM yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM yang terdiri dari 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk perdesaan. Garis kemiskinan atau GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Garis kemiskinan bersifat periodik dan meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat miskin. Secara konseptual, menurut Soeharto, pemberdayaan berasal dari kata power. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentah dan lemah, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka lakukan. Nah, untuk itu ada 6 langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial dan politis. Yang kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Yang ketiga, tanamkan rasa kebersamaan dan berikan gambaran bahwa kemiskinan itu bukan merupakan takdir akan tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial. Yang keempat, merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Yang kelima, perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Yang keenam, redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Selanjutnya yaitu program pemberdayaan terpadu masyarakat miskin. Untuk program ini ada 7. Yang pertama, masing-masing kementerian merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. Yang kedua, sinergi penetapan lokasi dan pendamping. Yang ketiga, program keluarga harapan, yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Yang keempat, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil. Yang keenam, memberikan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Sekian dari kelompok 11. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.